Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sundus Mutiara Aljari 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi evolusi. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Contohnya, bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk itu muncul dari lumpur. Seperti yang terlihat dari isi teorinya, penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, yang kemudian Anthony van Leeuwenhoek, seorang Belanda, pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Anthony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah. Pada gambar pertama di sini ada percobaan Francesco Redi. Francesco Redi adalah orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam dua buah toples. Yang pertama toples tanpa tutup dan yang kedua toples dengan tutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka, sementara daging di toples yang tertutup bersih. Redi berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dia lakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging, tetapi lalat tidak dapat masuk sehingga mencegah munculnya telur lalat. Dan hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Pada gambar kedua yaitu Louis Pasteur, meskipun sudah dilakukan penelitian oleh Redi dan Spallanzani, teori abiogenesis tetap berdiri. Para pendukungnya menyangkal kesimpulan yang dibuat oleh Spallanzani dan mengatakan bahwa mikroorganisme tidak tumbuh karena tidak ada udara. Menurut mereka, udara dibutuhkan untuk menyokong kehidupan. Sampai akhirnya, Louis Pasteur, ahli biokimia kebangsaan Prancis, berhasil menyempurnakan percobaan Spallanzani, sekaligus mematahkan teori abiogenesis. Pasteur memodifikasi salah satu wadah yang digunakan Spallanzani dengan wadah labu ukur berleher panjang. Leher panjang ini berguna sebagai indikator yang memberitahukan bahwa masih ada hubungan antara labu dan udara di luar, atau masih ada oksigen untuk mikroorganisme hidup. Hasilnya setelah dipanaskan dan didiamkan beberapa hari, ternyata air kaldu yang ditempatkan di labu berleher panjang tetap jernih, tetapi di bagian ujung lehernya muncul banyak debu dan kotoran, sementara pada wadah yang terbuka mengandung mikroorganisme. Eksperimen ini pun mematahkan teori abiogenesis dan menghasilkan teori baru dengan 3 isi sebagai berikut. Yang pertama, omne vivum ex ovo, atau semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, atau semua telur berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Pada gambar yang ketiga ada percobaan Stanley Miller. Harold Urey, Stanley Miller, dan A.I. Oparin, mereka berpendapat bahwa organisme terbentuk pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Selanjutnya, makhluk tersebut mengalami evolusi menjadi berbagai jenis makhluk hidup seperti protozoa, Porifera, Coelenterata, Mollusca, dan lain-lain. Model perangkat percobaan Miller dan Urey untuk sintesis molekul organik secara abiotik. Eksperimen Miller dapat memberikan petunjuk bahwa satuan-satuan kompleks di dalam sistem kehidupan seperti lipida, karbohidrat, asam amino, protein, nukleotida, dan lain-lainnya dapat terbentuk dalam kondisi abiotik. Dan yang terakhir ada teori evolusi biologi oleh Jean-Baptiste Lamarck, seorang naturalis dari Prancis, melalui bukunya yang berjudul Philosophie Zoologique 1800 mengemukakan bahwa bentuk kehidupan yang sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ. Teori ini dikemukakan oleh Lamarck 50 tahun sebelum munculnya teori Darwin, meski kemudian Darwin lebih populer. Tetapi Lamarck memiliki peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Contoh teori yang dikemukakan oleh Lamarck adalah tentang leher jerapah yang memanjang dengan merenggangkannya untuk menjangkau pohon yang lebih tinggi. Sifat fisik ini nantinya akan diturunkan pada jerapah generasi berikutnya. Kata Yuse mengacu pada organ yang digunakan oleh hewan ini akan terus bertumbuh dan berkembang. Sementara itu, Yuse mengacu pada organ
yang tidak digunakan oleh hewan tersebut dengan sendirinya akan teredukasi. Lamrak mengemukakan bahwa kaki dan leher jerapah pada zaman dahulu berbentuk mirip dengan kuda, yaitu berleher dan berkaki pendek. Tidak sepanjang jerapah sekarang. Namun karena sumber makanan mereka berada di pohon yang tinggi, maka dianggap muncul dorongan dari jerapah untuk merenggangkan lehernya agar dapat menjangkau sumber makanannya yang berada pada pohon yang tinggi. Dorongan internal inilah yang menyebabkan leher jerapah menjadi panjang selama masa hidupnya. Bentuk anatomi tubuh jerapah ini nantinya akan diturunkan pada generasi berikutnya, sehingga muncul keyakinan bahwa jerapah yang memiliki leher panjang saat ini merupakan adaptasi dari nenek moyangnya dahulu kala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.